Baik, bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Nuwasilu darsana min kitab Zubdatul Usul ala syarhi Thalathatil Usul. Man al-muallif? Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin. Intahayna min al-muqaddimati al-ula. Perkataan Syekh, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masaila. Apa itu? Al-ilm wa huwa ma'rifatullah, thumma tsaniyah, thalithah, الرابعة، والدليل على ذلك سورة العصر. ماذا قال الإمام الشافعي في هذه السورة؟ لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وماذا قال الإمام البخاري؟ فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. نعم، هذه هي المقدمة الأولى من هذه الرسالة. والآن نأخذ المقدمة الثانية، وهي قول الشيخ المؤلف: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. Syekh berkata, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Kita disuruh berilmu. Siapa yang masih ingat tingkatan ilmu? Yang pertama, al-ilm, maratibul ilm. Yang pertama, al-ilm. Yang kedua, al-jahlu al-basit, thumma al-jahlu al-murakkab. Al-rabi'a, al-waham. Al-waham. Ya. Al-khamisah, syak. Al-akhir, al-dhan, prasangka. Baik. Al-ilm, wa huwa idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Ini juga sudah dijelaskan. Ya, ini juga sudah dijelaskan oleh Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin bahwa seorang guru, seorang pengajar itu senantiasa mendoakan siapa? Murid-muridnya. Mendoakan kebaikan untuk murid-muridnya. Apa artinya rahimakallah? Siapa masih ingat? Ghafarallahu laka fima madha. Semoga Allah mengampunimu pada masa lalumu, dosa-dosamu yang masa lalu, dan memperbaikimu di masa yang akan datang. Semoga Allah merahmatimu, memberikan kepadamu kasih dan sayangnya. Ya, ini doakan. Nah, seorang guru senantiasa mendoakan kebaikan untuk murid-muridnya. Atau seorang penulis, karena dia bagaikan guru, tulisannya akan dibaca, maka dia mendoakan orang-orang yang membaca tulisannya. Fahimtum? Baik. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin. Wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Kenapa di sini? Apa maksudnya wajib? Berdosa kalau dia tidak
kerja, dapat pahala yang besar kalau dia kerjakan. Ya. Siapa yang wajib di sini? Wajib untuk apa? Wajib untuk ta'allumu hadhihi tsalathi masaila. Wajib untuk mempelajari 3 perkara berikut ini. Maksudnya kalau dia tidak pelajari, kalau dia tidak tahu 3 perkara ini, maka dia berdosa. Kalau dia tidak tahu 3 perkara ini, dia berdosa. Ya. Siapa itu yang harus melakukannya, yang harus tahu? Muslim, muslimah. Orang muslim laki-laki maupun perempuan. Ini menunjukkan tidak ada bedanya. Dalam kewajiban untuk mempelajari agama, tidak ada bedanya laki-laki dan perempuan. Semuanya harus belajar agama. Sampai ada yang bilang, oh, saya perempuan saya tidak perlu saya belajar agama. Ini tidak boleh, tidak benar. Biar laki-laki saja yang belajar agama. Ini tidak benar. Wajib mengetahui 3 perkara ini, perkara yang harus diketahui. Tapi harus dijelaskan bahwa sebagian orang, karena perkataan Muhammad bin Abdul Wahhab yang mengatakan yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, wajib bagi seorang muslim dan laki-laki dan muslimah untuk mempelajari 3 perkara ini. Sebagian mengatakan ini Muhammad bin Abdul Wahhab mengharuskan orang untuk mempelajari apa? Bukunya. Maka kita katakan bukan itu maksudnya Syekh. Yang wajib adalah mempelajari 3 hal berikut ini. Bukan wajib untuk membaca bukunya Syekh. Ketiga hal yang akan kita jelaskan ini nanti wajib diketahui oleh muslim dan muslimah, meskipun bukan dari bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, meskipun dari buku yang lain. Yang penting dia wajib untuk mengetahui 3 perkara ini. Siapapun wajib mengetahui 3 perkara berikut ini, meskipun bukan dari bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena ini perkara yang wajib diketahui. Yang wal amalu bihinna, jadi wajib diketahui dan diamalkan. Ya, wajib diketahui diamalkan. Ya, bukan sekedar ditahu. Ya, ilmu itu dipelajari dan diamalkan, bukan sekedar ditahu. Hatafal ilmu bil amali wa illa irtahal. Ilmu itu terus membisikkan kepada orang yang memilikinya. Ayo amalkan saya, amalkan saya. Kalau tidak diamalkan ilmu itu lari dia. Hilang, pergi. Nah, pergi. Maka ilmu itu harus diamalkan. Yang pertama, al-ula, annallaha khalaqana. Annallaha khalaqana. Wa razaqana. Wa lam yatrukna hamalan. Yang pertama harus diketahui adalah Allah yang menciptakan kita. Yang membuat kita ini siapa? Allah. Yang membuat kita ada Allah. Tidak sekedar dibuat ada, kita juga dikasih rezeki. Allah yang kasih rezeki kepada kita. Walam yatrukna hamala. Dan Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Qauluhu, kita masuk ke penjelasannya Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin. Qauluhu, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, annallaha khalaqana, bahwasanya Allah yang menciptakan kita, ya, wa dalilu dzalika a'ni annallaha khalaqana. Dalil a'ni, maksudnya a'ni apa? Maksud saya. A'ni annallaha khalaqana. Dalil, maksudnya dalil bahwasanya Allah menciptakan kita itu sam'iyun wa aqliyun. Ada 2 jenis. Yang pertama sam'i, dalil pendengaran. Apa maksudnya dalil sam'i? Nas syariat yang didengarkan. Nas syariat yang didengarkan. Dalil Al-Quran dan Sunnah. Akli, ya dalil akal yang orang ketahui melalui akalnya. Amma sam'i, adapun dalil yang pertama, dalil sam'i, maksudnya dalil Quran dan Sunnah, fakathir,
Wa minhu qauluhu ta'ala, wa minhu qauluhu azza wa jal. Di antaranya kan tadi banyak, maka yang disebutkan di antaranya saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqakum min tinin, thumma qada ajala, wa ajalum musamma indah. Thumma antum tamtarun." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian. Ya. Jadi yang menciptakan kita siapa? Allah. Ini dalil yang sangat jelas. Yang menciptakan kita itu Allah. Dari apa kita diciptakan? Min tin, dari tanah apa? Sebagian mengatakan maksudnya tin itu tanah yang bercampur air. Tanah yang basah. Tanah yang basah. Tsumma qada ajala. Kemudian setelah Allah menciptakan kita, Allah kemudian menentukan ajal. Ya, kita ini sudah ditentukan ajalnya atau belum? Sudah. Ada yang tahu ajalnya kapan? Tidak ada yang tahu. Karena ajal ini perkara gaib. Wa ajalum musamman indahu tsumma antum tamtarun. Dan ajal yang sudah ditentukan itu siapa yang tahu? Allah saja. Enggak ada yang lain kecuali sudah terjadi. Ya, Allah yang tahu, tidak ada yang tahu kapan ajalnya. Nabi Muhammad tahu enggak kapan ajalnya ketika Nabi Muhammad masih hidup? Dia tahu enggak kapan ajalnya? Enggak tahu. Ya. Summa antum tamtarun, kalian masih ragu. Kemudian kalian masih ragu. Wa qauluhu, firman Allah yang lain yang menunjukkan bahwa Allah yang menciptakan kita. Wa laqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Sungguh kami telah menciptakan kalian, kemudian kamilah yang membentuk kalian. Ya. Jadi tidak boleh kita marah, kenapa hidung saya kurang-kurang ini. Tidak kayak hidungnya Fajri misalnya, ya. Tidak boleh dibilang, oh, kenapa mata saya tidak seindah matanya anu. Siapa yang bentuk? Siapa yang bikin? Allah yang bikin mata kita begini. Tidak boleh kita cemburu sama orang. Sudah terima aja gitu. Jadi Allah yang menciptakan bentuk rupa kita ini kayak begini, ya sudah terima aja. Ada yang diciptakan tinggi, ada yang diciptakan pendek, ada yang diciptakan gemuk, ada yang diciptakan kurus, ada yang diciptakan mancung, ada yang diciptakan sek, ya. Ada yang diciptakan kulitnya hitam, ada yang diciptakan kulitnya masing-masing punya keunggulan, masing-masing punya. Wa qauluhu ta'ala wa laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari salsal. Ya, salsal ini tanah yang kering. Ya. Tanah yang tadinya basah kemudian menjadi kering. Min hama'im masnun, dari lumpur hitam yang sudah berubah bentuk warnanya. Itu namanya hama'in masnun, ya, tanah atau lumpur hitam yang sudah berubah bentuk dan warnanya. Ya. Jadi kita ini mau sombong apa? Kita ini dari tanah. Ya. Tanah itu hakikatnya diapain? Diinjak. Diinjak. Ya. Diinjak-injak tanah itu. Kita ini hina. Maka tidak boleh apa Bu Musa? Tidak boleh sombong. Wa min ayatihi an khalaqalakum min turabin thumma idza antum basyarun tantashirun. Ya. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah menciptakan kalian dari tanah. Kemudian kalian menjadi manusia yang muntashir, tersebar kemana-mana, berkembang biak, beranak pinak, kemudian tersebar kemana-mana. Dari satu jenis, dari satu manusia saja, dari Adam.
Kemudian firman Allah yang lain, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Ya. Allah menciptakan manusia dari tanah ya kal fakhar, seperti tembikar. Ini surah Ar-Rahman ayat 14. Dalam surah As-Saffat ayat 96, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala syai'. Apa syai'? Segala sesuatu. Jadi apapun selain Allah, maka dia adalah ciptaan Allah. Apapun selain Allah, maka dia ciptaan Allah. Kalau dia bukan dari bagian dari Allah, maka dia pasti ciptaan. Apa bahasa Arabnya ciptaan? Makhluk. Apa itu makhluk? Yang diciptakan. Bahasa Indonesianya apa? Ciptaan. Ya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian ma ta'malun, mana? Yang kalian kerjakan. Ini harus diperjelasin. Karena dari ayat ini ada dua kelompok yang tersesat. Ada yang namanya Qadariyah, ada yang namanya Jabriyah. Apa namanya? Qadariyah dan Jabriyah. Jabriyah itu kelompok yang mengatakan Allah itu telah mentakdirkan segala sesuatu dan manusia tidak punya pilihan. Manusia tidak punya pilihan kecuali harus ikut saja. Jadi kita itu seperti boneka. Ya, boneka dikasih goyang, tangannya begini goyang. Tidak punya pilihan. Kalau Allah sudah menentukan kita ke sana, tidak punya pilihan sama sekali. Ini kelompok sesat. Kenapa? Karena manusia tetap punya pilihan. Manusia tetap punya pilihan. Kalau ada orang sholat, Allahu Akbar, azan orang. Kita punya pilihan, pergi sholat atau tidak. Sekarang kalau ada orang azan, apakah kita merasa dipaksa seperti boneka, didorong saja, tidak bisa melawan? Atau kita punya pilihan, mau pergi sholat atau tidak? Punya pilihan. Adapun Qadariyah sebaliknya. Dia mengatakan Allah itu tidak ada urusannya dengan perbuatan hamba, tidak ada urusannya. Ya. Hamba sendiri yang menentukan, segala perbuatannya dia sendiri yang ciptakan, dia sendiri yang tentukan. Ini Qadariyah ini juga sesat. Karena Allah mengatakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Oke. Kita kasih gambaran ringkas. Tadi sudah sholat atau belum? Sholat apa tadi? Sholat maghrib barusan. Oke, sholat maghrib tadi. Siapa yang sholat sesungguhnya? Yang sholat siapa? Kita atau siapa? Ada yang bilang Allah. Yang sholat kita. Yang menciptakan sholat siapa? Allah. Ini ahlus sunnah begitu, pemahamannya begitu. Yang berzina manusia atau siapa? Manusia. Tapi yang menciptakan perbuatan zina siapa? Allah. Paham tuh? Ya. Yang kalau ada orang bersedekah, yang bersedekah siapa? Allah atau orang itu? Orangnya yang bersedekah. Yang menciptakan amalan sedekah itu siapa? Allah. Tulis, ada satu kaidah. Tulis. Fi'lul abdi yunsabu ila Allahi taqdiran wa khalqan wa ijada. Kata betul? Oke, anu'id. Fi'lul abdi yunsabu ila Allahi taqdiran wa khalqan wa ijada. Wa yunsabu ilal abdi tahsilan waktisaba. Perbuatan hamba disandarkan
penentuan takdirnya, penciptaannya kepada Allah, dan disandarkan perbuatannya kepada makhluk atau kepada hamba itu sendiri. Yang beribadah itu hamba, tapi yang menciptakan ibadah itu adalah Allah. Ya, ini kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Ini tadi dalil-dalil sam'i. Ila ghairi dzalika minal ayat, dan ayat-ayat yang lain. Ya, banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwa yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Amma dalilul aqli ala anna Allah khalaqana, adapun dalil akli, dalil akal bahwasanya Allah yang menciptakan kita, faqad ja'atil isyaratu ilaihi fi qoulihi ta'ala, maka isyaratnya ada dalam firman Allah, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka ini diciptakan tanpa ada asal usulnya, ataukah mereka menciptakan diri sendiri? Apakah manusia itu ada dengan sendirinya? Ya. Atau mereka ini diciptakan? Manusia itu diciptakan? Ya, ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena orang sudah paham, tahu maksudnya. Ya. Orang sudah tahu jawabannya, orang semua sudah tahu. Fa innal insana lam yakhluq nafsahu. Seseorang tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri. Li'annahu qabla wujudihi adam. Karena sebelum dia ada, dia tidak ada. Sebelum dia ada, dia tidak ada. Wal adamu laysa bi syai'in. Dan sesuatu yang tidak ada itu ya bukan apa-apa. Tidak ada, namanya tidak ada. Itu tidak ada, bukan apa-apa. Wa ma laysa bi syai'in la yujidu syai'an. Sesuatu yang bukan apa-apa tidak mungkin menciptakan sesuatu. Kalau ada yang tidak ada tapi bisa menjadikan sesuatu menjadi ada, mungkin atau tidak? Ini namanya dalil akli. Jadi dalil akli itu sumbernya dari dalil sam'i juga. Ya, ada namanya dalil akli, dalil yang sesuai dengan akal, tapi harus sesuai dengan dalil Quran sunnah. Walam yakhluqhu abuhu wala ummuhu wala ahadun minal khalq. Tidak mungkin juga bapaknya yang ciptakan dia atau mamanya yang ciptakan, bukan. Atau seseorang menciptakan dia tidak mungkin. Walam yakun liya'ti sadafatan biduni mujidin. Tidak mungkin dia ada tiba-tiba, tiba-tiba langsung ada. Tidak mungkin. Tiba-tiba langsung ada, tidak mungkin. Walam yakun liya'ti sadafatan biduni mujidin. Tidak mungkin dia tiba-tiba ada tanpa ada yang mengadakan dia, tanpa ada yang menciptakan. Ini tidak mungkin. Lianna kulla hadithin la budda lahu min muhdits. Karena segala sesuatu yang terjadi pasti ada yang membuatnya terjadi. Ini fitrah manusia. Fitrah manusia. Makanya kita lihat ada anak-anak kecil, misalnya ada anak-anak kecil yang mungkin pikirannya belum seperti kita. Nah, ada anak kecil misalnya masih 2 tahun. Nah, kok sembunyi, dia lewat kok sembunyi, kok pukul belakangnya. Apa yang dia lakukan? Pasti dia enggak. Pasti dia cari siapa yang pukul saya. Iya. Iya atau tidak? Pasti dicari. Siapa yang pukul kayak ini? Kenapa? Karena dia tahu kalau ada terjadi pemukulan pasti ada yang memukul. Paham? Wa li anna wujud hadhihi al-makhluqat ala hadhihi an-nizam wa at-tanasuq al-muta'alif yamna'u man'an batan an yakuna sadafah. Karena adanya makhluk ini, segala ciptaan ini, alam semesta ini dengan keteraturan seperti ini. Keteraturan seperti ini ya
kerapian at-tanasuk, rapi seperti ini, al-muta'alif yang saling menyatu satu sama yang lain, berada dalam satu kesatuan, ya. Kita hidup di alam, kita butuh sama makanan, makanan ditumbuhkan dari alam, ya. Dan seterusnya, ini namanya satu kesatuan. Ya. Ini semua tidak mungkin kalau tidak ada penciptanya, kalau tidak ada yang atur siang dan malam, datang bergantian secara teratur. Siapa yang tidak mungkin terjadi kalau tidak ada yang atur. Makanya Imam Abu Hanifah pernah diajak berdebat sama orang yang mengingkari adanya Tuhan. Ya, mengingkari adanya, dia tidak percaya ada Tuhan. Dia tidak percaya ada yang atur. Ya. Maka apa yang terjadi? Ya, Abu Hanifah bilang, oke, saya terima tantangan debatmu. Besok kita ketemu di tempat fulan, kata Ibu Hanifah. Kita ketemu di tempat fulan. Baku janjilah. Kemudian Abu Hanifah sudah ditunggu. Tiba-tiba Abu Hanifah sengaja terlambat datang. Sengaja terlambat datang. Supaya nanti diprotes. Kenapa diprotes? Karena orang beriman tidak mungkin menyalahi janjinya. Nah, ini kalian dilatih untuk mengikuti jadwal. Kenapa? Itu orang beriman itu disiplin. Orang beriman itu disiplin. Sengaja dia terlambat datang. Akhirnya terlambat datang. Wah, Ibu Abu Hanifah, kenapa kok terlambat datang? Masa seorang imam begini menyalahi janji? Apa kata Abu Hanifah? Tunggu dulu, bos. Ya. Ada alasanku. Apa alasanmu memang? Tadi saya ke sini singgah di pelabuhan. Apa yang dilihat Abu Hanifah di pelabuhan katanya? Dia lihat ada kapal yang berlayar sendiri. Tidak ada, kalau mobil ada sopir. Kalau kapal apa namanya? Kapal ini kata Abu Hanifah tidak ada nahkodanya. Jalan sendiri, belok sendiri, sandar sendiri di pelabuhan. Tidak ada yang atur. Kapal ini banyak barangnya. Terus yang kasih turun itu kontainer, turun sendiri. Barang-barang itu turun sendiri, tersusun sendiri. Paham? Apa Nabi bilang ini orang? Tidak mungkin. Apa Nabi bilang ini orang? Tidak mungkin. Tidak mungkin sesuatu itu teratur kalau tidak ada yang atur. Apa Nabi bilang Abu Hanifah? Kalau begitu selesailah perdebatan kita. Kau sendiri yang jawab. Paham sampai sini? Tidak mungkin alam semesta ini teratur kalau tidak ada yang atur. Paham tum? Baik. Ya. Maka ini keteraturan alam semesta ini semua menjadi bantahan bagi mereka yang tidak mengakui adanya Allah. Idzil mawjudu sadafatan laisa ala nizamin fi asli wujudihi. Karena sesuatu yang ada secara tiba-tiba, ada sendirinya, maka tidak mungkin, ya, asalnya tidak mungkin apa? Teratur. Fa kaifa yakunu muntaziman hala baqaihi wa tatawwurihi. Kalau asalnya saja ketika dia ada tidak mungkin teratur, maka bagaimana kalau dia tetap ada dan berkembang dengan teratur? Itu lebih tidak mungkin. Fata'ayyana bihadza an yakunal khaliqu huwallahu wahdahu fala khaliqa wala amira illallah. Maka dari sini sudah jelas, ta'ayyad, sudah jelaslah bahwasannya yang menciptakan segala sesuatu ini adalah Allah sendirinya. Ya, tidak ada pencipta, tidak ada yang mengatur kecuali Allah. Qala Allah Ta'ala ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah Allah lah yang menciptakan segala sesuatu dan Allah lah yang mengatur segala sesuatu. Walam yu'lam anna ahadan minal khalqi ankara rububiyyatallahi subhanahu wa ta'ala illa ala wajhil mukabarah. Ya. Tidak diketahui bahwasannya ada satu dari makhluk Allah yang mengingkari rububiyah Allah. Ya, keesaan Allah dalam perbuatan-perbuatannya kecuali orang yang sombong. Seperti siapa? Kama hasala min Fir'aun. Seperti yang terjadi pada Fir'aun.
Fir'aun ini mengingkari adanya Allah, tidak mungkin ada Tuhan. Tidak mungkin ada Tuhan karena dia mengaku Tuhan. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa uluwa. Dia mencoba untuk mengingkari tidak ada, padahal dalam hatinya ya yakin. Ada orang begini nih, dia yakin dalam hatinya ini benar ini, tapi dia coba untuk melawan, dia coba untuk ingkari, dia tidak mau akui. Inilah keadaannya Fir'aun. Dia tahu Allah itu ada, yang menciptakan segala sesuatu itu Allah, tapi dia tidak mau akui. Kenapa? Zulman wa uluwa, karena kezaliman dan kesombongan. Tidak mau mengakui kebenaran itu karena perbuatan zalim dan sombong. Wa indama sami'a Jubair bin Mut'im Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u surat At-Tur fabalagha qaulahu ta'ala. Ketika Jubair bin Mut'im, salah seorang sahabat radhiyallahu taala anhu, ya, mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan surah Tur, maka sampailah pada firman Allah, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka tercipta tanpa asal usul, tidak ada, dari tidak ada, ya, tanpa asal usul, am humul khaliqun, ataukah mereka yang menciptakan, am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Mereka tidak yakin. Am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun. Ya, apakah mereka memiliki perbendaharaan? Maksudnya perbendaharaan gaib milik Allah. Ya, ataukah mereka yang berkuasa? Ya. Wa kana Jubair bin Mut'im yauma idzin musyrikan. Waktu itu Jubair bin Mut'im ini masih musyrik, belum beriman. Faqala kada qalbi an yatir, mana kada yakadu. Hampir-hampir saja hatiku terbang. Kaget saking kagetnya. Kada qalbi an yatir wa dzalika awwalu ma waqara al-imanu fi qalbi. Dan itulah pertama kali iman itu tinggal menetap di dalam hatiku. Ya. Baik, insyaallah naktafi bihadzal qadar wa nas'alullah an yazidna ilman nafi'an wa naktatim bi du'a kafaratil majid.